Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kembali lagi di iNews Sore bersama saya Syafa Ati Suryo. Kali ini saya menyapa Anda dari kawasan Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat, yang merupakan wilayah perbatasan antara Jakarta dan Kota Bekasi. Di sepanjang jalan ini pemirsa biasanya dilintasi oleh para pemudik yang hendak pergi ke luar kota Jakarta melalui jalur Pantura. Namun tahun ini karena ada larangan mudik Idul Fitri guna menekan penyebaran COVID-19, maka di kawasan ini berdiri posko penyekatan mudik Lebaran 2021. Seperti apa aktivitas di posko penyekatan mudik Lebaran tahun ini? Kita tanyakan langsung kepada perwira Propam di posko penyekatan Kalimalang Sumber Arta. Sudah bersama saya ada Bapak Ibda Suhar. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ibda Suhar. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Ibda Suhar nih, bagaimana aktivitas filterisasi kendaraan di posko penyekatan Kalimalang Sumber Arta ini Pak sejauh ini? Terima kasih, Pak. Ya, sampai saat ini kita dalam melaksanakan checkpoint untuk sementara baru satu, Mbak, ya, yang diketahui untuk pemudik ya. Tadi sekitar kurang lebih jam setengah 10 pagi. Terus kemudian sore ini kita juga melakukan checkpoint. Sampai sekarang ini juga masih belum diketahui yang mudik mau pulang kampung, karena kalau kita pantau dari sekarang ini kan kebanyakan warga yang baru pulang kerja nih, pulang kerja. Terus kita lihat juga minibus pun juga penumpangnya juga kebanyakan supir saja, mungkin ada cuma 2 ya, itu tidak bentuk-bentuknya juga mau pulang kerja. Nah, beda kalau mau mudik kan kebanyakan mobilnya kan penuh-penuh, Mbak. Baik, sampai saat ini hari kedua penyekatan baru satu kendaraan. Baru Pak, satu ya? kendaraan, Seperti betul. apa kendaraannya Pak? Minibus. Oh, minibus. Iya, Nah, minibus. Pak, dari sekian banyak kendaraan yang melintas, seperti apa kriteria kendaraan yang kemudian dicurigai berisi para warga yang berniat untuk melakukan mudik ke luar daerah? Pertama adalah penumpangnya itu lebih di atas 50%, Mbak. Kalau memang penuh, ya kita stop. Terus kemudian platnya plat daerah. Walaupun penumpangnya tidak sampai 50%, hanya berdua, itu kita stop. Karena kebanyakan yang sudah itu pada mau mudik. Seperti Baik, itu, ya. plat daerah, Plat dan juga daerah. kendaraan yang Iya. berisi penumpangnya cukup banyak begitu ya, Pak? Iya, Ya? betul. Kalau kendaraan besar seperti truk, bagaimana Pak? Karena kan kerap ada pemudik betul. yang mengumpat gitu, bersembunyi Ya, memang di itu. belakang truk besar. Iya, betul. Kalau untuk di jalur sini ya jarang, Mbak, untuk truk ya. Cuma ada 1-2 lah truk yang melintas di sini ya. Kalau memang dicurigai itu truk itu bawa penumpang, ya kita stop. Contohnya, Baik. truk itu terpalnya tertutup semuanya, ya kan? Nah, itu kita stop. Baik. Terus Ya. kemudian kalau diesel terus bak terbuka, bak tertutup, itu kita stop. Baik, terima kasih Pak Ibda Suhar dan Terima selamat kasih, bertugas Mbak. kembali. Jaga kesehatan terus ya Pak ya. Selamat menunggu Salam waktu sehat berbuka selalu. puasa ya. Lalu bagaimana dengan situasi di titik-titik penyekatan di wilayah lainnya? Kita simak informasi langsung dari rekan saya, Revika Sibarani, yang tadi baru saja menelusuri kawasan jalur-jalur alternatif, dan kini Revika Sibarani berada di kawasan penyekatan di daerah Cikarang Utara. Silakan Revika Sibarani. Ya, Syafa dan pemirsa, dapat kami informasikan saat ini saya sedang berada di kawasan Simpang Grosir Cikarang, tepatnya di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, yang mana jalur ini merupakan jalur biasanya masyarakat yang memanfaatkan untuk mudik non-tol. Dapat dilihat di belakang saya, ini merupakan ada plang menunjukkan arah Karawang. Sehingga jika masyarakat yang hendak melakukan perjalanan mudik non-tol ini akan melewati jalur ini. Tadi ketika kami, saya bersama dengan tim begitu berangkat dari Kalimalang, ini tepatnya pada pukul 4 sore kami menempuh jalur Kalimalang, kemudian menempuh jalur Tambun, Jalan Raya Pantura, Cibitung hingga ke Cikarang ini kami bisa menempuh
kilometer sebanyak 40 kilometer. Dan memang pantauan kami untuk melihat arus dari pengendara baik roda 2 maupun roda 4 ini masih terbilang ramai lancar, begitu tidak terjadi adanya kemacetan yang begitu berarti. Dan kami memang memantau untuk kendaraan roda 2 sendiri ini memang masih berplat B, didominasi oleh kendaraan berplat B, dan tidak ada terlihatnya potensi adanya pengendara yang hendak mudik begitu, baik menggunakan roda 2 ataupun roda 4. Dan tepatnya di tempat saya berdiri saat ini, Syafa dan pemirsa, ini merupakan operasi ketupat pos pengamanan yang berada di SGC Cikarang Utara, dan memang tempat ini merupakan lokasi untuk petugas pengamanan mengecek protokol kesehatan dari para pengendara baik roda 2 maupun roda 4. Dan kami tadi juga sempat berbincang dengan pihak kepolisian di tempat ini bahwa pada hari ini belum didapati adanya masyarakat atau para pengguna jalan yang akhirnya melanggar protokol kesehatan. Demikian yang Posko penyekatan mudik di Kalimalang, Sumber Arta, Bekasi, Jawa Barat dibangun sejak 6 Mei 2021 hingga 17 Mei 2021 yang berfungsi untuk melakukan filterisasi kepada kendaraan-kendaraan yang diduga berisi penumpang yang berencana untuk melakukan mudik lebaran ke luar daerah. Posko ini dibangun dan juga dijalankan oleh sejumlah petugas baik dari kepolisian maupun dari Dinas Perhubungan. Mereka bertugas untuk memfilter kendaraan-kendaraan yang melintas yang dicurigai melakukan mudik ke luar daerah. Biasanya adalah kendaraan-kendaraan yang berisi penumpang dengan jumlah yang melebihi kapasitas atau setengah dari kendaraan tersebut, ataupun kendaraan-kendaraan berplat nomor daerah atau luar Jakarta atau Bekasi, kemudian juga kendaraan-kendaraan besar seperti truk yang biasanya dari pengalaman Idul Fitri tahun lalu ada sejumlah pemudik yang nekat bersembunyi di dalam kendaraan seperti truk atau mobil box untuk mengecoh petugas sehingga bisa mudik ke luar daerah, di mana saat ini semua kendaraan besar juga diperiksa oleh petugas agar tidak ada lagi para warga yang nekat melakukan mudik lebaran di tahun ini, karena mudik memang sudah dilarang untuk mencegah penularan. Pemirsa, hanya ada beberapa kalangan atau kegiatan tertentu yang bisa diizinkan untuk melakukan kegiatan atau perjalanan ke luar daerah. Di antaranya adalah pekerja yang mengantongi surat izin dari atasannya, kemudian kunjungan untuk menjenguk anggota keluarga yang sakit, ataupun kunjungan duka untuk melayat ke anggota keluarga yang meninggal dunia, dan juga ibu hamil dengan 1 orang pendamping, dan juga ibu yang akan melahirkan dengan maksimal 2 orang pendamping. Demikian informasi langsung dari kawasan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih Syafaati atas laporan Anda. Jangan lupa untuk menyiapkan berbuka puasa, Syafaati.